Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu. Iya Mbak, makasih. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Ana. Saya ahli gizi yang bertugas di puskesmas ini. Dengan Ibu siapa? Intan Mbak. Oh iya, ada yang bisa saya bantu Ibu Intan? Jadi gini, saya kan punya anak, Oh iya. Siapa nama anaknya? Edward Mbak. Oke, silakan dilanjutkan ceritanya. Jadi kan Edward ini sekarang umurnya 18 bulan. Biasanya anak umur segitu udah bisa jalan tanpa pegangan, udah bisa ngomong mama, papa, udah bisa masukin mainan box ke dalam kubus. Tapi kok saya perhatiin anak saya Edward ini belum sama sekali ngomong mama papa ya Mbak? Oh, jadi gitu ya. Jadi maksudnya, jadi menurut Ibu itu di sini usia anak Ibu itu sudah 18 bulan. Namun tumbuh kembang anak Ibu itu tidak sesuai yang seharusnya ya Bu? Iya Mbak, saya kan jadi takut kalau perkembangan dan pertumbuhan Edward ini keganggu. Jadi gini Bu. Anak Ibu tuh sekarang berada di titik krusial ini dan ini tuh disebutnya golden period. Oh, saya pernah dengar itu Mbak, itu es yang berlapis emas itu kan? Oh bukan Bu, beda. Yang Ibu maksud itu kayaknya merek es krim deh. Oh, maaf ya Mbak. Ya nggak apa-apa. Jadi gini Bu, golden period ini tuh terjadi mulai dari trimester kehamilan sampai usia anak 2 tahun. Nah di masa ini otak anak itu berkembang pesat, jadi merupakan waktu yang penting untuk berkembang anak. Karena Bu, pada usia 2 tahun, ukuran otak anak itu mencapai 80% dari ukuran otak orang dewasa. Nah otak anak itu terus berkembang setelah usia 2 tahun, namun perkembangannya itu lebih lambat. Jadi Ibu harus memastikan bahwa nutrisi yang diterima anak Ibu itu sudah sesuai dan tepat di masa periode emas ini Bu. Oh, saya ngerti Mbak. Jadi saya harus apa dong untuk menunjang perkembangan otak Edward? Ibu bisa berikan sebanyak mungkin stimulasi yang tepat untuk anak Ibu. Semakin banyak stimulasi yang diterima, semakin banyak komunikasi yang terjadi antar sel-sel saraf otak. Contoh stimulasinya tuh Ibu, stimulasi yang dapat merangsang indera-indera anak Ibu, seperti memberikan mainan yang berbunyi atau mainan yang berwarna-warni. Oh iya, dan Ibu juga jangan lupa untuk memberikan nutrisi yang tepat dan sesuai untuk mendukung terjadinya komunikasi yang efektif di sel-sel saraf otak Bu. Kalau stimulasi sih saya udah kasih, cuman mungkin salahnya ada pada nutrisinya kali ya. Emang nutrisi yang tepat itu kayak gimana sih Mbak? Nutrisi yang dimaksud di sini itu Ibu nutrisi yang penting buat perkembangan otak. Contohnya itu docosahexaenic acid atau yang biasa disingkat dengan DHA dan juga kolin Bu. DHA itu berperan untuk menjaga neurotransmitter agar pesan tersampaikan dengan sempurna dari sel saraf otak satu ke sel saraf otak lainnya. Nah, DHA terdapat dalam kadar tinggi di membran-membran sel otak dan mata Bu. Tubuh dapat mensintesa DHA melalui asam alfa linolenat, namun proses ini tuh kurang efisien. Jadi untuk mendapatkan sumber DHA ini bisa kita dapatkan dari luar atau dari makanan-makanan yang mengandung banyak DHA. Contohnya itu makanan seperti ikan salmon, makarel, atau ikan sarden. Jadi buat memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi anak Ibu itu sudah memiliki kandungan kadar DHA yang tercukupi Bu. Karena menurut penelitian ya, pemberian kadar DHA sebanyak 17 mg per 100 kilokalori dan ARA sebanyak 34 mg per 100 kilokalori pada bayi dan anak ini mampu untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan verbal, dan meningkatkan mental development index sebanyak 7 poin di 3 tahun usia pertama anak Bu. Saya sih nggak suka makan ikan-ikan gitu Mbak. Jadi saya harus dapetin itu dari mana dong? Dari susu Bu, sekarang tuh sudah banyak susu formula yang dijual yang mengandung DHA. Contohnya tuh susu Enfagrow A+ Bu. Oh, jadi nutrisi yang baik selain DHA apalagi Mbak? Selain DHA ada juga kolin. Kolin adalah bahan kimia organik yang digunakan sebagai vitamin B kompleks. Kolin ini juga penting loh buat perkembangan otak karena kolin berperan dalam pembentukan membran sel untuk penyampaian sinyal di dalam sistem saraf. Kolin ini merupakan prekursor kimia yang dibutuhkan untuk pembentukan neurotransmitter asetilkolin yang telah terbukti oleh penelitian ini dapat membantu untuk perkembangan memori dan kecerdasan. Tubuh manusia juga memproduksi kolin, namun dalam jumlah yang sedikit. Jadi untuk mendapatkan sebagian besar kolin ini bisa dapatkan dari luar. Ya sama lah kayak DHA, kita bisa dapatkan kolin ini juga lewat susu formula Bu. Oh, jadi nutrisi yang bagus itu DHA dari kolin ya Mbak? Wah, Mbaknya pinter banget ya, nggak salah saya konsultasi ke sini. Terima kasih Bu, saya juga banyak belajar dari browsing saya. Dan salah satu situs web yang saya kunjungi itu di Med Johnson. Nah dari situlah saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Oh, jadi itu rahasianya.
Iya betul Ibu, dan saya rekomendasikan susu Enfa Grow A Plus loh Bu, karena di susu ini tuh sudah diformulasikan dengan Enfa A Plus formula, yaitu komposisi unikolin, prebiotik pos dan gos, antioksidan, vitamin C dan E. Seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu, kolin itu fungsinya untuk membentukkan dan asetilkolin. Kalau prebiotik pos dan gos itu tuh fungsinya untuk mempertahankan fungsi saluran pencernaan agar daya tahan tubuh lebih baik. Sementara untuk antioksidan itu dia fungsinya untuk mempertebal sistem imunitas tubuh. Dan di susu Enfa Grow A Plus ini juga sudah mengandung DHA loh Bu. Wah oke deh Mbak, lengkap banget ya Enfa Grow A Plus ini. Nanti pulang dari sini saya mau beliin Enfa Grow A Plus untuk Edward. Sip deh, Ibu nggak akan salah pilih karena Miss Johnson sudah melakukan lebih dari 30 studi ilmiah dalam bidang tumbuh kembang anak. Dan salah satu contohnya itu perkembangan otak anak. Berbagai studi ilmiah yang dilakukan Miss Johnson ini itu untuk mendukung pengembangan produk-produknya untuk memastikan manfaat optimal dari produk-produknya tersebut Bu. Dan dari salah satu produk Miss Johnson ini yaitu susu Enfa Grow A Plus Bu. Wah makin yakin saya, makasih banyak ya Mbak. Sekarang saya udah gak galau lagi deh. Alhamdulillah saya ikut senang Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Oh iya, kalau boleh saya meminta nomor handphone Mbak supaya kalau ada yang saya nggak ngerti saya bisa hubungi Mbak. Oh ya, ini ada kartu saya Bu. Nanti di sini juga di situ juga ada alamat email saya. Nanti kalau Ibu ada perlu apa-apa tinggal hubungi lewat kartunya aja ya Bu. Oke, makasih banyak ya Mbak. Ya, salam ya untuk anak Ibu. Terima kasih sudah datang konsultasi di sini. Makasih kembali Mbak. Saya permisi dulu.